Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى صراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Asy-Syuhada yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur kepadanya di sore ini kita berkumpul di rumah Allah mengkaji, belajar ilmu agama sebagai bekal kita menghadapi kematian, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu inilah kemudian semakin menambah ketaatan kita kepadanya, menambah rasa takut kita kepada Allah, dan senantiasa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya, berharap kelak di hari kemudian kita menjadi bagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kajian pada sore hari ini adalah bagaimana seharusnya menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hitungan hari ke depan, dengan izin Allah kita akan
dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Tentu ini bukan hal yang baru bagi kita. Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Ini adalah kesekian kalinya Allah berikan kita nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Ada hal yang mungkin perlu kita evaluasi bersama antara Ramadan kemarin dengan Ramadan yang akan datang. Ada tidak hal yang baru yang lebih baik kita lakukan dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya? Persiapan apa yang baru kita lakukan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan tentunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita perlu belajar. Tidak ada kata puas untuk belajar tentang materi Ramadan ini. Kalau kita mungkin sudah paham betul apa itu bulan Ramadan, apa itu puasa, keutamaannya, mungkin setiap Ramadan kita mendapatkan materi tentang itu. Tetapi apakah dengan kita mendapatkan materi tentang itu kemudian semangat ibadah kita menjadi bertambah? Atau jangan-jangan justru kita lebih futur sehingga Ramadan lewat begitu saja tanpa ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kita khawatirkan. Maka kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita diwajibkan berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puncak segala ibadah yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Takwa itu apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberikan definisi tentang takwa. Kata beliau apa? At-taqwa al-khawfu bil jalili wal 'amalu bit tanzili wal istidadu li yaumir rahil. Kata beliau, takwa itu adalah takut kepada Allah, itu takwa. Wal 'amalu bit tanzili, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekedar semangatnya saja beramal, tetapi amalan yang dilakukan itu punya tuntunan, contoh dari Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal istidadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Nah, ini takwa. Maka bulan Ramadan ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dengannya bisa mendapatkan predikat takwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarbiyatu Ramadan, pendidikan Ramadan itu bukan
hanya saja kita dapatkan pada bulan Ramadan. Tapi sebelum bulan Ramadan itu sudah ada persiapan untuk masuk ke pendidikan Ramadan. Ibarat seseorang yang masuk akademi kepolisian, tentu sebelum dia masuk ada hal-hal yang perlu ia persiapkan, baik itu secara administratif pendaftaran, baik itu secara fisik sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Akpol tadi, maupun hal-hal lain yang mesti ia siapkan ketika ia masuk akademi kepolisian. Begitu pula ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, maka ada persiapan yang harus kita lakukan. Karenanya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala mengatakan, syahru Rajabu syahruz zar'i. Bulan Rajab itu, kata beliau, adalah bulan menanam. Jadi Rajab itu bulan menanam. Wasya'banu syahris saqi lizzar'i. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan menyirami tanaman. Wa Ramadhanu syahru qisadiz zar'i. Bulan Ramadan itu adalah bulan memanen. Apa yang akan kita panen di bulan Ramadan itu tentunya apa yang kita tanam di bulan Rajab. Jangan berharap memanen sementara tidak pernah menanam apa yang mau dipanen. Maka di bulan Rajab kemarin itu kita sudah berupaya untuk menanam. Apa yang kita tanam? Ibadah, sholat, puasa, sedekah, ya, itu yang kita tanam. Maka pada bulan Sya'ban ini kita menyirami. Maksudnya apa? Memelihara ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Yang biasa qiyamul lail dibiasakan, yang biasa puasa Senin Kamis dibiasakan, yang biasa infak harian dibiasakan, yang biasa bersilaturahim dibiasakan, dijaga, jangan sampai putus. Wa Ramadan syahru hisadiz zar'i. Maka pada bulan Ramadan ini saatnya kita memanen. Apa yang kita tanam, apa yang kita siram, kita panen di bulan Ramadan. Sebagian ulama yang lain mengatakan as-sanatu mithlu syajarah. Waktu setahun itu laksana sebuah syajaratun, pohon. Wa syahru Rajabu ayyamu turiquha. Bulan Rajab itu adalah menumbuhkan daun. Ibarat pohon, maka bulan Rajab itu menumbuhkan daun. Dan Sya'ban itu ayyamu tafri'uha, untuk menumbuhkan dahan. Jadi kalau kita nanam pohon, maka pada Sya'ban itu adalah menumbuhkan dahan-dahannya, ranting-rantingnya. Sedangkan pada bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanennya. Ini ulama mengatakan demikian sebagai ilustrasi bahwa Ramadan itu bukan waktunya memulai, tetapi waktunya menanam, waktunya memanen. Waktunya mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kerugian besar bagi orang yang ketika
dipertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi mereka tidak bisa memanen, tetapi mereka tidak bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, maka mereka adalah bagian orang yang rugi. Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullahu taala, beliau memaparkan apa? Kata beliau, ada dua perkara yang wajib kita waspadai. Ya, ada dua perkara yang wajib kita waspadai. At-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Salah satunya apa? Kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Itu yang perlu kita waspadai. Kewajiban datang tetapi kita enggak siap untuk menjalankannya. Salat, azan dikumandangkan berarti salat telah tiba, lalu pada saat itu kita tidak siap melaksanakannya disebabkan karena kemalasan, karena kesibukan, karena keinginan yang lain, maka termasuk orang apa? Orang yang merugi. Datang waktu sholat tapi enggak dipenuhi panggilan Allah. Mereka lebih sibuk dengan urusan dunia mereka, sibuk meeting, sibuk dengan keluarga, sementara Allah sudah memanggil mereka. Maka ketidaksiapan itu, jemaah dirahmati Allah, adalah bentuk meremehkan perintah Allah. Akibatnya pun sangat besar. Orang akan menjadi lemah menjalankan kewajiban tersebut, sehingga mereka terhalang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua yang perlu diwaspadai adalah dampak dari hukuman atas ketidaksiapan kita menjalankan kewajiban Allah yang telah nampak di depan mata. Salat misalkan, dampaknya apa ketika kita tidak melaksanakannya? Ya, maka itu dua hal yang mesti kita waspadai. Bila kita menginginkan kebebasan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka di bulan Ramadan ini, diterima amalnya oleh Allah, dihapus segala dosanya, maka apa yang perlu kita siapkan? Bekal. Inilah yang kemudian Allah bebaskan kita dari api neraka. Allah hapus segala dosa-dosa kita, tentunya dengan apa? Dengan bekal. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Taubah ayat 46, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka akan mempersiapkan atau menyiapkan persiapan keberangkatan mereka. Walakin karihallah, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Kenapa jemaah dirahmati Allah? Allah lemahkan keinginan mereka. Wa qila, dan dikatakan kepada mereka, uq'udu ma'al qa'idin, maka tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Kenapa jemaah? Sudah dipanggil mereka untuk berjihad, tapi mereka justru memilih untuk diam diri, mengabaikan, sehingga mereka tidak punya perbekalan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sebaik-baik bekal? Sebaik-baik bekal adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, ini mukaddimah tentang apa yang mesti kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagian kaum muslimin, baik di lingkungan kita, jamaah kita mungkin, atau mungkin keluarga kita, banyak sekali
mencampur adukan antara kebiasaan atau tradisi dengan hukum syar'i. Banyak sekali kaum muslimin itu mencampurkan, bahkan mengatasnamakan syariat segala sesuatu yang mereka lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Maka ini perlu kita luruskan agar menjadi suatu pemahaman yang benar. Kalau memang itu satu kebiasaan, maka tidak boleh dimasukkan dalam kategori syariah. Kebiasaan itu bisa bersama dengan syariat apabila tidak bertentangan dengan nilai syariat. Kaidah mengatakan al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum sementara tidak bertentangan dengan nilai syariat. Kenapa kita mesti mengatakan ini? Karena ini dianggap sebagai hal ibadah rutin yang dilakukan setiap tahun dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Padahal tidak ada contohnya, tidak ada syariatnya di dalam agama kita. Ini adalah hasil karya manusia yang dibuat-buat sehingga menjadi satu kebiasaan dan dianggap satu ibadah. Kita tidak boleh membuat ibadah baru yang semua sudah disempurnakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan selama ini oleh sebagian kaum muslimin dalam rangka menyambut bulan Ramadan? Yang pertama, mengkhususkan ziarah kubur. Sebagian kaum muslimin, coba kita lihat di pemakaman-pemakaman menjelang datangnya bulan Ramadan, seminggu 2 minggu akan datangnya bulan Ramadan, pemakaman-pemakaman itu penuh mengkhususkan ziarah kubur. Apakah ziarah kubur dilarang? Tidak, bahkan dianjurkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, kata Rasulullah, sekarang berziarahlah. Keutamaan dari berziarah kubur adalah agar kita mengingat apa? Kematian. Ya, datangin tuh kuburan ayah, ibu kita yang telah meninggal dunia, saudara kita, datangi. Dan tidak mesti menunggu akan datangnya bulan Ramadan. Kapanpun kita mau ziarah kubur, silahkan. Tidak ada ketetapan harus ziarah kubur menjelang Ramadan. Ini anggapan yang keliru. Apalagi diharuskan untuk ziarah kubur. Ini pemahaman yang harus kita luruskan, bahwa tidak dilarang ziarah kubur, tetapi yang akan menjadi keliru menetapkan waktu khusus untuk ziarah kubur sementara tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Maka ini adalah perkara baru dalam agama. Ya, ini harus kita sampaikan. Yang kedua, kebiasaan sebagian kaum muslimin ketika menyambut bulan Ramadan adalah mandi besar. Istilah Jawanya apa? Padusan, ya, padusan atau keramasan. Bapak, saudara sekalian, kalau mau keramas nggak mesti nunggu bulan Ramadan, ya. Bahkan kita tiap hari keramas kalau mau.
Apalagi kalau mandi junub, nah itu mesti keramas. Ya. Tidak ada syariatnya di dalam agama kita harus mandi besar ketika menyambut Ramadan. Yang ada syariatnya kalau setelah selesai junub mandi besar. Ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga, sebagian kaum muslimin yang melakukan adalah mendahului dengan berpuasa. Ya. Ada sebagian kaum muslimin sebelum masuk bulan Ramadan mereka mendahuluinya dengan puasa. Sehari 2 hari. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali yang memang mereka berpuasa. Maksudnya apa? Mereka yang terbiasa puasa Senin Kamis misalkan, tiba-tiba Ramadan itu qadarullah jatuh pada hari Jumat, karena dia terbiasa puasa Senin Kamis, maka pada Kamisnya dia berpuasa. Ini nggak masalah bagi mereka yang terbiasa. Tetapi kalau mengkhususkan puasa dalam rangka menyambut bulan Ramadan, ini yang tidak ada syariatnya. Ya. Rasulullah SAW melarang untuk melakukan hal demikian. Apalagi yang menjadi tradisi kebiasaan kaum muslimin ketika menjelang Ramadan, saling maaf-memaafkan. Ini kita temukan sebentar lagi, nanti kita akan mendapatkan pesan di WhatsApp. Wah, mulai ada pantun itu. Sebelum kaki tidak bisa melangkah, sebelum tangan tidak bisa meraba, sebelum hati tidak bisa merasa. Itu tanda-tanda stroke itu. Ya. Jadi tidak ada harus saling maaf-memaafkan ketika menjelang Ramadan. Kapanpun kalau kita mau minta maaf, silakan. Sekali lagi kita katakan, mengkhususkan ibadah dengan waktu tertentu, bilangan tertentu, bacaan tertentu, ritual tertentu butuh dalil. Al-aslu fil ibadatil haram. Asal ibadah itu hukumnya haram, kecuali ada dalil yang merubah statusnya. Kalau kita mau ibadah, jangan nyari perintahnya. Ya, maka ibadah itu yang kita lakukan adalah nyari contohnya, karena banyak sekali ibadah-ibadah yang diperintahkan tetapi bukan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Sebagian orang-orang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini perkara baru yang memang harus betul-betul kita sampaikan. Ya. Kalaupun mereka menganggap ini adalah satu hal yang biasa saja, tapi kita harus katakan bahwa jangan katakan hal yang biasa saja, sementara kalau kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka itu kategori apa? Ibadah. Ya. Maka jika itu ibadah, butuh apa? Dalil. Apakah ada perintahnya dari Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dirahmati Allah, maka seorang muslim harusnya itu tidak lalai terhadap apa? Momen-momen ibadah Ramadan seperti ini. Maka kita harus berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Dan untuk demikian itu maka hendaklah kamu berlomba-lomba. Mari mulai sekarang. Sebelum datangnya Ramadan itu kita sudah mulai meningkatkan, membuat apa amalan-amalan kita yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan, dan harus kita lakukan. Lalu apa saja yang mesti kita lakukan yang sesuai dan ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut Ramadan? Yang pertama yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah berdoa. Ini yang pertama, berdoa.
Ya. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Tabarani. Meskipun Syekh dalam kitab Silsilah Sahihah, Syekh Albani mengatakan hadis ini ada kelemahan. Ya. Ada ulama mengatakan hadis ini sahih, Syekh Albani mengatakan di sisinya ada kelemahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa kepada Allah, minta. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan Ramadan. Ya. Ini yang kita lakukan, berdoa kepada Allah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, apa kata beliau? Qala ba'dus salaf. Sebagian salaf berkata, kanu yad'una Allah 6 ashhurin ayyuballighuhum syahr Ramadan. Ini Pak, kebiasaan orang salaf terdahulu. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan sudah berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan apa? Bulan Ramadan. ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. Kemudian setelah selesai Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Inilah amalan yang dilakukan oleh para salafus saleh. Berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan tiba, berdoa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan berlalu. Ya. Ini yang dilakukan. Maka dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ibnu Hayyan, ketika tampak hilal di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Tampak hilal di bulan Ramadan, berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam. Doa kepada Allah. Allah Maha Besar, ya Allah, terbitkanlah ahillahu alaina, terbitkanlah bulan sabit itu kepada kami dengan apa? Dengan aman, dengan iman, dengan selamat, dengan Islam. Wat taufiqu lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Taufik, dengan taufik kami melakukan sesuatu yang disukai, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu yaitu Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan di doa-doa yang mustajab, bainal adani wal iqamah, antara adzan dan qomat, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Itulah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah yang pertama. Yang kedua, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersyukur. Ini yang kadang banyak kita lupakan. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau berkata dalam kitabnya Al-Adhkar, kata beliau apa? Ketahuilah bahwa dianjurkan bagi siapa yang mendapatkan suatu nikmat atau dihindari dari mara bahaya, dihindari dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersujud syukur kepada Allah taala, memuji Allah. Dianjurkan. Ini yang kadang banyak kita lupakan, ya. Jabatan kita naik, pangkat kita naik, apa yang kita lakukan? Syukur kepada Allah. Lakukan sujud syukur. THR turun, sujud syukur enggak? Kalau THR turun, ada yang sujud syukur enggak, Pak? Ya.
Sujud syukur kepada Allah, ya. Gaji naik, sujud syukur kepada Allah. Ini yang kadang kita banyak lupakan, ya. Maka nikmat yang besar yang Allah anugerahi kepada kita itu apa? Taufik, bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Kalau ada di antara kita yang biasa-biasa saja kalau mereka tidak sholat, biasa-biasa saja kalau mereka tidak puasa, biasa-biasa saja kalau mereka tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, ketahuilah itulah hukuman Allah yang paling berat. Tapi kalau masih di antara kita ada rasa takut kepada Allah, merasa bersalah kalau kita melanggar kewajiban, berarti masih ada iman di antara kita. Itulah nikmat yang terbesar, taufik melakukan ketaatan kepada Allah. Apalagi nikmat yang perlu kita syukuri, nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Insya Allah harus kita syukuri, ya. Karena bagaimanapun nikmat dipertemukan dengan Ramadan ini kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan amal kita. Dan keutamaannya itu sangat luar biasa. Dalam satu hadis dari Sunan Ibnu Majah dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, ada dua orang yang menyatakan keislamannya kepada Rasulullah dari suku Bali, datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislaman mereka berdua. Setelah mereka masuk Islam, maka yang pertama sahabat ini kelihatan bersungguh-sungguh jihad di jalan Allah. Setiap ada panggilan jihad, maka dia yang paling terdepan untuk ikut. Qadarullah, dia mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatnya yang kedua ini hidup 1 tahun lamanya setelah yang pertama meninggal. Kemudian 1 tahun setelahnya sahabatnya yang kedua ini pun meninggal dunia. Talhah bin Ubaidillah di dalam mimpinya melihat dua orang sahabat yang meninggal ini berdiri di depan pintu surga bersama dengan Talhah. Seakan-akan aku, kata Talhah, ya, berdiri di depan pintu surga bersama dua orang ini. Maka Talhah di dalam mimpinya melihat malaikat keluar memanggil yang kedua meninggal dunia pertama kali masuk surga. Malaikat keluar memanggil yang kedua meninggal pertama kali masuk surga. Tidak lama kemudian malaikat keluar lagi memanggil yang pertama yang mati di jalan Allah tadi, yang jihad, masuk surga. Kemudian malaikat lagi keluar, kata Talhah, dan memintaku untuk kembali karena belum saatnya aku merasakan nikmat itu. Keesokan harinya Talhah bingung. Dia menceritakan kepada para sahabat yang lain, kenapa sahabat yang kedua masuk surga duluan dibandingkan dengan sahabat yang pertama meninggal? Bukankah sahabat yang pertama ini mati di jalan Allah, berperang di jalan Allah? Kenapa dia masuk surga terakhir? Maka Rasulullah SAW mendengar tentang mimpi Talhah. Dikatakan oleh Rasulullah kepada Talhah, wahai Talhah, apa yang membuat engkau bingung? Diceritakan oleh Talhah tentang kebingungannya. Kata Rasulullah SAW, bukankah yang kedua meninggal dunia bertemu, melakukan salat, melakukan sujud? Bukankah yang kedua sebelum meninggal dunia bertemu dengan bulan Ramadan? Betul wahai Rasulullah. Lalu apa yang engkau membuat bingung? Perbedaan kebaikan antara yang pertama dan kedua, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, hanya karena yang kedua ketemu Ramadan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kualitas Ramadannya sahabat ini? Apakah sama dengan Ramadan kita? Kita sudah berapa kali ketemu dengan Ramadan? Ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, 30 kali. Makin panjang umur, makin lama banyak ketemu dengan Ramadan. Tentu kalau kualitas Ramadan kita betul-betul maksimal
maka pun kita layak untuk mendapatkan surganya Allah. Maka apa yang kita lakukan? Bersyukur. Insya Allah dipertemukan dengan Ramadan. Bersyukur Allah masih menghidupkan kita. Bandingkan dengan saudara-saudara kita, rekan-rekan kerja kita, keluarga kita yang telah dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, masih duduk di majelis ilmu ini, masih diberikan kesehatan. Mungkin ada saudara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, terbaring di rumahnya, tidak bisa ngapa-ngapain karena penyakit tertentu. Kita bersyukur kepada Allah. Ini yang kadang kita banyak lupakan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat syukur itu adalah memuji Allah. Bukan hanya sekedar kita di waktu luang, di waktu lapang saja. Bahkan dalam keadaan sulit pun kita tetap bersyukur kepada Allah. Mungkin banyak di antara kita bersyukur ketika kita diberikan kenikmatan. Karena identik kita kalau bicara harta itulah nikmat. Kita enggak melihat hari ini kita diberikan kesehatan, mata kita lengkap, tangan kita lengkap, kedua telinga kita lengkap. Kita enggak melihat itu. Yang kita lihat adalah harta kekayaan kita. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah? Allah kasih kita 2 kaki, sementara ada orang yang hanya 1 kakinya. Bersyukur kepada Allah. Maka hakikat syukur itu adalah kapanpun dalam keadaan senang, sedih pun kita bersyukur kepada Allah. Ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Jangan yang enak-enaknya saja kita terima, sementara kalau kesusahan baru kita tidak terima dan menganggap Allah tidak adil dalam kehidupan kita. Maka ini tipe orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Ada manusia yang diuji oleh Allah dengan apa? Kemuliaan, kenikmatan. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Apa yang dia katakan? Allah telah memuliakan aku dibandingkan dengan kamu. Allah melebihkan hartaku dibandingkan kamu. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika ia diberikan ujian, keterbatasan, kemiskinan, kekurangan, kelaparan, apa yang dikatakan? Tuhanku telah menghinakan aku. Inilah sifat manusia yang hanya mau menerima enak-enaknya saja, sementara dia tidak ridha, tidak ikhlas ketika diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkata, kata beliau apa? Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa syukur itu adalah menaati zat yang memberikan nikmat. Siapa? Allah. Terutama nikmat yang kita bisa lebih dekat ibadah kepada Allah. Nikmat apa? Sehat. Karena dengan sehat kita lebih maksimal ibadah kepada Allah. Ya. Maka syukur ini adalah ciri orang yang bertakwa. Mereka apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mereka yakin bahwa di balik ujian ini ada janji Allah, ada kenikmatan yang Allah telah janjikan. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Syukur kepadaku, jangan kamu ingkar kepadaku. Masya Allah, luar biasa kata-kata Allah dalam Al-Quran ini. Ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Syukur kepadaku, jangan kau ingkar kepadaku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ringkas tapi maknanya mendalam. Syukur ditambah,
kufur diadab. Bukankah orang-orang terdahulu mereka kufur nikmat diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 114, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba." Makanlah apa yang telah anugerahkan kepadamu dari rezeki yang halal dan baik. Washkuru ni'matallah. Bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis yang menarik dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah begini, Nabi SAW salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Jemaah, Nabi salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aku, kata Aisyah, yang melihat kaki Nabi bengkak, bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan sampai seperti ini? Kenapa engkau lakukan salatmu sampai kakimu bengkak dengan berdiri lama? Bukankah Allah telah ampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Kenapa engkau menyakiti dirimu seperti ini?" Apa kata Rasulullah? "Afala akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Sudah dijanjikan surga, surga paling tinggi, manusia pertama masuk surga, orang yang dicintai Allah, kekasih Allah, semua makhluk dimuliakan oleh Allah, yang paling dimuliakan adalah dia, tapi ibadahnya sampai kakinya bengkak di malam hari. Kita, apakah ada yang jamin kita masuk surga? Bagaimana dengan ibadah kita? Ini yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa kita ini manusia biasa, sedangkan Nabi manusia luar biasa, tapi ibadahnya sampai kakinya bengkak. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan pembahasan apa yang mesti kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini tentang bagaimana seharusnya kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga ini adalah bergembira. Nah, ini yang Rasulullah SAW lakukan saat bulan Ramadan itu akan tiba. Sebagaimana yang kita ketahui, keterangannya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW memberikan berita gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan, beliau bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamuhu, di mana Allah wajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jinan, di dalam bulan Ramadan itu Allah buka pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Inilah kabar berita gembira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Sungguh tidak ada berita yang lebih gembira melainkan berita di mana pintu-pintu surga dibuka. Apa maksudnya pintu-pintu surga dibuka? Amalan di bulan Ramadan itu banyak sekali bertebaran. Allah membentangkan ampunannya. Allah menunggu munajat hambanya pada bulan Ramadan.
dan Allah melihat hamba-hambanya, siapa yang dengan maksimal beribadah kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu surga kepada mereka. Pintu-pintu neraka ditutup adalah maknanya keburukan semakin menyempit pada bulan Ramadan, kemaksiatan semakin berkurang, tak berdaya dibandingkan dengan munculnya banyaknya kebaikan-kebaikan yang bertebaran di bulan suci Ramadan. Sungguh demikian pula di kalangan para salafus salih, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan bulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kebahagiaan manakah yang lebih agung dibandingkan dengan berita dekatnya bulan Ramadan, momen untuk melakukan kebaikan? Tentu Allah banyak sekali menurunkan rahmat di dalamnya. Apakah semua kalangan kaum muslimin bergembira dengan datangnya Ramadan? Tentu kita menyaksikan sendiri bahwa ada sebagian saudara kita yang justru mereka tidak bergembira dengan datangnya Ramadan. Mereka adalah para pelaku maksiat, karena pada bulan Ramadan mereka terbatasi melakukan kemaksiatan. Pada bulan Ramadan tertutup pintu-pintu mereka untuk melakukan dosa. Maka mereka inilah orang-orang yang tidak bergembira dengan datangnya Ramadan. Mereka tidak puaskan diri mereka dengan makan minum di siang hari, berhubungan, bahkan bukan cuma dengan suami istri mereka. Karenanya mereka tidak gembira, mereka tidak senang. Justru Ramadan bagi mereka adalah bulan yang sangat menghimpit keadaan mereka. Maka kita khawatir apabila kita tidak bergembira dengan kedatangannya Ramadan, berarti di dalam diri kita ada sifat-sifat kemunafikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dalam hitungan hari ke depan, maka hal yang perlu kita gembirakan saat sekarang ini adalah memberikan kegembiraan kepada orang-orang, memberikan kegembiraan kepada para sahabat kita, rekan kerja kita. Ingatkan kepada mereka, wahai saudaraku, sebentar lagi Ramadan akan tiba, mari kita siapkan. Kabarkan kepada anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, mulai dari sekarang mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini yang harus kita lakukan. Bergembira bukan berarti dengan berhura-hura, bukan berarti dengan acara-acara tertentu kemudian bergembira. Tidak. Bergembira cukup dengan kita bergembira datangnya bulan Ramadan, itu adalah bagian dari bergembira. Tidak mesti harus dengan mengadakan acara kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang mestinya kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan adalah bertekad untuk meningkatkan amal kebajikan kita yang berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Kalau kita dikasih penilaian antara 1 dengan 10, kemudian kita menilai Ramadan tahun kita kemarin dengan nilai 7, dengan nilai 8, maka Ramadan yang akan datang ini kita harus meningkatkan grade nilai kita. Misalkan kalau kemarin kita menilai Ramadan kita di angka 7, maka usahakan kita harus mendapatkan angka 8. Kalau kemarin angka 8, usahakan kita mendapatkan angka 9, bahkan kalau bisa angka 10. Itulah namanya tekad yang kuat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan di jalan kami, kata Allah, maka kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Kesungguhan inilah yang kita harus perhatikan.
Orang yang sungguh-sungguh adalah mereka yang giat belajar. Dimanapun mereka menemukan kajian-kajian keislaman, mereka datangi hanya untuk menambah ilmu. Karena mereka tahu ilmu itu harus diutamakan daripada amal. Maka tekad inilah yang kemudian menguatkan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari manusia tentunya, bahkan dari kalangan orang-orang yang memiliki komitmen dengan agama ini, mereka justru membuat program yang sangat serius untuk urusan dunia mereka. Kita lihat contoh di tempat kita kerja saat ini, pasti saya rasa ada program dan target yang harus dicapai. Ada plan-plan tertentu, ada KPI sebagai pedoman kita dalam bekerja misalkan. Ini urusan dunia, kita bisa bertekad bersungguh-sungguh. Atau misalkan mereka yang bergerak di penjualannya, salesnya, mereka punya target. Bulan ini target kita penjualan harus sekian unit mobil. Bulan ini harus sekian, harus ada peningkatan dari tahun ke tahun. Mereka evaluasi tahun 2003, 2024 apa? Kenapa peningkatan penjualan kita menjadi melemah? Apa kendalanya? Ini urusan dunia. Apalagi dengan urusan akhirat. Kenapa kita tidak membuat program seperti itu? Kenapa kita tidak membuat target seperti itu menjadi tekad yang besar? Buatlah target-target kita. Mulai dari kita mulai bangun untuk makan sahur, habis itu ngapain? Bikin catatannya, Pak. Habis makan sahur, ketika masih ada jedah 10-15 menit waktu azan, pergunakan untuk apa? Tilawah Al-Quran. Datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, qobliyah subuh, sholat subuh. Kalau ada kajian dengerin, kalau tidak ada pulang baca Quran. Berangkat kerja jam 7, ya, di tempat pekerjaan apa yang kita lakukan? Manfaatkan waktu untuk bekerja mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisa, Pak, dibuat sebenarnya. Kalau kita mau membuat target-target untuk urusan akhirat kita. Kenapa? Karena kurangnya kesadaran sebagai seorang mukmin dalam hidup ini. Kita melupakan bahwa seorang muslim itu memiliki kesempatan yang banyak untuk lebih dekat kepada Allah. Hitungan hari yang kita lalui 24 jam itu, kalau kita jujur, Pak, lebih banyak mana kita habiskan? Apakah untuk urusan dunia apa akhirat kita? Tentu jawabannya pasti akan lebih banyak urusan dunia kita. Maka Ramadan ini harus dibalik. Perbanyak urusan akhirat dibandingkan dengan urusan dunia. Jadikan pekerjaan ini bukan cuma saja urusan dunia, tapi bernilai urusan akhirat. Kalau kita bekerja, kita paham bahwa ini adalah kewajiban kita, memberikan nafkah kepada keluarga kita, tanggung jawab kita sebagai seorang kepala rumah tangga, itu kan bernilai ibadah. Daripada bekerja niatnya hanya untuk mengumpulkan harta, dengan harta banyak saya bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli tanah dan lain sebagainya, itu niatnya dunia. Tapi kalau saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak istri saya, dengan harta itu saya bisa memberikan makan anak istri saya, dengan harta itu saya bisa bersedekah, dengan harta itu saya bisa beribadah kepada Allah, maka kita berangkat dari rumah ke tempat kerja kita, pulangnya kita pun bernilai ibadah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara program akhirat yaitu bagaimana kita menyibukkan diri kita di bulan Ramadan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Taib. Kemudian yang kelima yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini adalah berbekal ilmu. Ini di atas segala-galanya.
Ilmu inilah yang kemudian mengantarkan kita kepada pemahaman benar. Bukan hanya semangat ibadah saja, tapi jauh daripada apa itu kita harus semangat berilmu. Ada satu ungkapan yang sangat bijak yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau apa? Man abadallaha bighairi ilmin. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ini menarik sekali, Pak. Siapa yang ibadah kepada Allah tanpa ilmu, dia akan lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada kebaikan. Apa maksudnya? Ibadah yang dia lakukan itu bukan mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi justru malah mendatangkan dosa bagi dia, kerusakan bagi dia. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak dia tahu ilmunya dan hanya sekedar ikut-ikutan. Bahkan dengan alasan yang penting guru saya begini, saya juga harus begini. Dan saya bodoh amat, mau ada dalilnya kek, mau tidak ada, nggak peduli. Nah, ini yang repot kalau seperti ini. Ya, inilah tanda-tanda kejahiliaan seorang manusia. Dia hanya semangat beribadah tetapi tidak berilmu. Hanya sekedar puasa tapi nggak tahu hukumnya. Dia nggak tahu apa itu puasa, nggak tahu hukumnya, tidak tahu apa-apa hal-hal yang disunnahkan dalam puasa, tidak tahu apa yang membatalkan puasa. Dia tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi pahala puasa. Kita bisa jadi mereka orang-orang seperti itu puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan haus. Kenapa? Dia tidak tahu ilmunya. Hanya sekedar nahan makan, hanya sekedar nahan minum, dan hanya sekedar tidak berhubungan. Tetapi yang lain dia nggak tahu ilmunya. Inilah pentingnya kenapa kita harus berilmu. Ketika kita tidak tahu tentang ilmunya, Allah perintahkan kita bertanya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Tanya orang-orang yang kompeten di bidangnya, tanya. Kalau kita bertanya tentang masalah agama, tanya sama kiai, tanya sama ustadz, tanya sama orang alim tentang faqih, tentang agama. Ya. Kalau misalkan bicara tentang mobil, apa keistimewaan mobil A dengan mobil B, ya tanya sama perusahaan yang kerja di situ. Jangan tanya sama ustadz. Ya, kecuali ustadznya kerja di Toyota, mungkin iya. Ya. Nah, itu maka tanyalah kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang harus dilakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan adalah bertaubat. Ya, bertaubat. Meskipun tidak mesti menunggu bulan Ramadan baru bertaubat. Ini yang keliru. Sengaja melakukan kesalahan dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, sengaja berbuat dosa. Kenapa? Dia nunggu Ramadan baru taubat. Ini yang keliru, anggapan yang salah. Yang dimaksud dengan menyambut bulan Ramadan dengan bertaubat adalah bagaimana menghadirkan diri kita kepada Allah, berguguran dosa-dosa kita karena kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut bulan
Ramadan. Meninggalkan dosa-dosa, kejelekan. Ya. Karena hakikatnya taubat itu apa, jemaah yang dirahmati Allah? Pertama adalah menyesali. Nyesal. Ya Allah, kenapa saya melakukan demikian? Nyesal. Itu taubat. Ya. Yang kedua adalah berjanji tidak akan melakukannya lagi. Enggak cuma nyesal. Ya. Ya Allah, kenapa tadi saya begitu ya? Besoknya begitu lagi. Ya, ini taubatnya enggak benar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengiringinya dengan amal saleh. Bukan cuma sekedar tidak melakukan itu lagi, tapi ada amal saleh. Maka pada bulan ini kita dituntut untuk bertaubat kepada Allah, menyesali segala perbuatan dosa-dosa yang ini kita lakukan. Kemudian kita bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa tersebut, serta bagaimana kita meningkatkan amal saleh kita kepada Allah. Kenapa? Allah meminta kita bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Semua kita ini manusia berbuat salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, "Lau annakum la tudnibu," jika kalian tidak berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan lenyapkan kalian. "Wa la jaa biqaumin yudhnibun," Allah datangkan satu kaum di mana mereka berbuat dosa kepada Allah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni mereka. Jangan merasa rendah diri kemudian ketika kita berbuat salah. Justru dengan berbuat salah, kita menyadari kesalahan kita, kita bertaubat kepada Allah, maka kita manusia yang paling mulia, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah suka kepada orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi lebih baik. Kejelekan dahulu yang kita lakukan hendaklah kita tinggalkan, ganti dengan kebaikan di bulan Ramadan. Dan perlu kita ingat bahwa syarat taubat yang tadi kita sampaikan itu hendaklah kita menghindari, menyesali, kemudian kita tingkatkan dengan amal saleh. Inilah yang disebut dengan apa? Taubat nasuha. Tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kepada Allah semuanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa untuk meminta segala ampunan dari Allah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ghafirli khati'ati. Minta kepada Allah, ya Allah, ampuni kesalahanku. Minta kepada Allah. Wa jahli, kejahilanku. Wa israfi, sikapku yang melampaui batas. Fi amri, dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, karena engkau lebih mengetahui daripada aku ya Allah. Allahumma ighfirli jiddi, ya Allah, ampunilah kesalahanku. Minta kepada Allah. Ya, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya minta dengan bahasa Indonesia kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang tidak bertaubat kepada Allah, dikhawatirkan ketika saat malaikat maut mendatanginya dan dia belum bertaubat kepada Allah, inilah yang dikhawatirkan, mati dalam membawa dosa yang begitu banyak.
Inilah yang kita takutkan, kematian kita yang membawa dosa begitu banyak. Padahal setiap saat Allah bentangkan pintu ampunannya. Kalau kita datang kepada Allah membawa dosa seluas lautan, Allah akan bentangkan ampunannya seluas lautan itu. Kalau kita datang kepada Allah berjalan, Allah akan datang kepada kita berlari mengampuni dosa kita. Cuman terkadang kita manusia ini sombong, tidak mau beristighfar kepada Allah, merasa dirinya paling benar, semua orang salah, hanya dia yang mau didengar. Mungkin kita di kalangan manusia dipandang orang saleh, dipandang orang baik, tapi bagaimana kalau kita dalam keadaan sendiri? Apakah kebaikan itu akan sama ketika kita berada di hadapan orang lain? Tentu mungkin ada di antara kita yang tidak sama. Bahkan kita lebih banyak melakukan kemaksiatan ketika kita dalam keadaan sendiri. Kita bertaubat kepada Allah. Apalagi ketika ada kesempatan, mungkin tidak ada kesempatan, kita adalah orang yang jujur, orang yang baik. Tapi jika kita diberikan kesempatan, di mana kesempatan itu terbuka lebar untuk kita berkhianat, apakah kita masih tetap jujur? Maka taubat itu adalah cara yang tepat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berserah diri. Bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita supaya kita lebih dekat kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Karena tidak boleh kita menyanyiakan kesempatan ini. Saat inilah saat yang tepat kita bermunajat kepada Allah. Di waktu-waktu diijabahnya doa, di sepertiga malam kita bangun memohon kepada Allah, datang kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah dosa-dosaku, ayahku, ibuku, istriku, anak-anakku. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, bahagiakanlah kami. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kumpulkan kami di surgamu. Ya Allah, doa kepada Allah. Inilah yang terkadang kita tidak sadari. Semakin bertambah hari, semakin bertambah umur. Kadang di antara saudara kita yang merayakan ulang tahunnya dengan gembira, padahal justru saat bertambah umur itu adalah saat yang sangat sedih. Kenapa harus dirayakan? Itu adalah saat-saat kita dekat dengan kematian. Justru dengan bertambah umur kita semakin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah selanjutnya yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini adalah bersihkan jiwa. Persiapan jiwa ini harus bersih dari apa? Dari dengki, iri, hasad, segala penyakit hati buang jauh-jauh. Ya. Tidak ada lagi kedengkian di dalam hati, semuanya adalah saudara kita. Kalau kita pernah punya rasa dendam kepada orang lain, mari saat ini kita lepaskan, kita maafkan. Jika kita berbuat salah, kita minta maaf. Ya, bersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya, tidak pernah menaruh rasa dendam. Meskipun orang mencelakainya, orang mengkhianatinya, tetapi dia tidak pernah menaruh rasa dendam. Sedikit pun tidak ada tergores di dalam jiwanya rasa dendam kepada orang lain. Dia disakiti, dia dizalimi, dia tetap tersenyum. Karena dia tahu ketika muncul rasa dendam di dalam dirinya, maka hatinya akan menjadi sakit. Potret manusia yang patut kita ambil contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah memiliki rasa dendam kepada orang lain. Betapa banyak orang yang menyatakan keislamannya bukan karena figur beliau, retorika beliau dalam berdakwah yang berapi-api, tidak, tetapi karena sikap beliau. Sikap beliau itulah yang kemudian menjadi potret teladan bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini.
Wa qad khaba man dassaha, sungguh orang rugilah orang-orang yang mengotorinya. Dengan apa? Dengan penyakit hati. Ada temannya naik pangkat, dianya yang meriang, dianya yang kejang-kejang, ya. Ada tetangga beli mobil, ada tetangga pindah rumah, dianya yang sakit, ya. Muncul fitnah, jangan-jangan, apapun dipikirkan sama dia, ya. Ini kenapa? Hatinya kotor, tidak menerima apa yang Allah berikan kepada orang lain. Tahukah kita, jika kita ingin mendapatkan cinta Allah, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan apa yang ada di tangan orang lain. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah tahu rezeki seseorang itu sudah ada takarannya, dan setiap insan tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum rezekinya disempurnakan. Allah yang tahu. Jangan sampai di dunia ini kita juga menjadi orang miskin, di akhirat miskin pula, itu yang rugi. Biarlah kita di dunia ini menjadi orang miskin, tetapi di akhirat kita menjadi orang yang kaya raya. Kenapa? Jiwanya bersih, ya. Datang kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Datang kepada Allah dengan hati yang bersih, suci, ya. Penuh dengan kebaikan. Semua orang menceritakan keburukannya, semua orang memfitnahnya di dunia. Di akhirat kelak, kebaikan-kebaikan orang yang memfitnahnya itu akan ditransfer ke dia, sehingga begitu banyak pahala yang ia miliki. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi ada berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah bergembira. Yang keempat adalah bertekad dengan kesungguhan hati. Kemudian yang kelima, berbekal ilmu. Dan yang keenam, bertaubat. Yang terakhir adalah persiapkan jiwa atau bersihkan jiwa. Inilah hal yang perlu kita lakukan mulai saat ini, agar Ramadan nanti yang akan kita jumpai bisa Allah berikan kepada kita ampunannya, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Baik jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang mau ditambahkan dari apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan Pak. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditambahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyinggung tadi masalah taubat Pak Ustadz. Baik Pak. Mungkin kalau tadi manusia kan nggak akan lepas dari kesalahan Pak Ustadz ya. Terus tadi ada taubat, walaupun dosa kita, kesalahan kita sebesar lautan ya. Tapi kadang-kadang begitu kita melakukan kesalahan, terus bertobat karena tadi ya, nikmat setelah bertobat akan mendapatkan faedah yang cukup besar. Tapi setelah bertobat, berjalan lama-lama berkurang lagi tuh Pak Ustadz keimanan kita, melakukan lagi kesalahan yang sama atau yang lain. Nah itu bagaimana Pak Ustadz ya? Apakah Allah juga bisa menerima ya orang yang bertobat, tiba-tiba dia khilaf, akhirnya bertobat lagi,
Ya insya Allah sih jangan sampai nanti pas sebelum bertobat sudah dipanggil Ustaz. Mungkin dari saya itu Ustaz, mungkin ada pencerahannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Maka akhir inilah yang harus betul-betul kita pertahankan, bagaimana akhirnya menjadi baik. Akhir inilah yang kemudian menjadi kunci dari perjalanan hidup kita. Karena beberapa riwayat ditemukan ada orang yang ahli ibadah sekian ratus tahun, kemudian di akhir kehidupannya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, menyekutukan Allah, mati masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang ke dalam kehidupannya bermaksiat kepada Allah, bahkan dia telah membunuh 100 jiwa yang diharamkan oleh Allah, pada akhir kehidupannya dia bertaubat kepada Allah, belum melakukan amal perbuatan, masuk surga. Inilah yang kita harus waspadai. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Ada di antara kalian yang sudah divonis penghuni surga, sehingga ketetapan lain mendahuluinya. Jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta, tinggal lompat dia masuk surga, tapi ketetapan lain mendahulinya. Faya'malu bi amalin ahlin nar, kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar, ada di antara kalian yang melakukan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta dekat. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu ketentuan lain mendahuluinya, fayamalu bi amalin ahlil jannah, dia mengerjakan amalan ahli surga, fayadkhuluha, dia masuk surga. Nah, inilah yang harus kita jaga. Bagaimana akhir kehidupan kita itu adalah menjadi baik. Manusia ketika dia bertaubat kepada Allah, berjanji, ya Allah saya tidak akan melakukan perbuatan ini lagi, namun dalam perjalanannya dia melakukan lagi, kemudian dia bertaubat lagi kepada Allah, dia melakukan lagi, bertaubat lagi kepada Allah, maka Allah mencintai orang-orang yang seperti ini. Di akhir kehidupannya dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian pada saat dia melakukan kemaksiatan, ajal itu menjemputnya. Maka hendaklah kita selalu berada dalam kebaikan, karena kita tidak tahu kematian itu akan selalu mendekat-dekat dengan kita. Yang kita khawatirkan mati dalam keadaan berbuat keburukan. Orang yang berbuat salah kemudian bertaubat, berbuat salah kemudian bertaubat, inilah manusia. Ya, tidak ada yang salah dalam hal ini, tetapi kemudian menjadi salah ketika ia terlena dalam kesalahannya dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Tadi kita sampaikan bahwa manusia berjalan di muka bumi ini selalu akan berbuat dosa. Ya, kalau kita enggak berbuat dosa, Allah lenyapkan kita semua. Allah ganti kita dengan kaum di mana mereka berbuat dosa. Tapi mereka berbuat dosa, mereka istighfar kepada Allah, Allah ampuni. Begitulah kehidupan ini, Pak. Kita berbuat dosa, taubat, berbuat dosa, taubat, selalu begitu terus, akan begitu terus. Ya. Tetapi ingat sekali lagi bahwa yang akan dilihat apa? Akhir dari kehidupan kita. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan hadis yang barusan dibacakan, itu kan membuat apa namanya ya, harapan yang besar, juga ketakutan yang besar juga harusnya. Betul. Karena ketika kita berbuat, contohnya tadi orang yang berbuat maksiat kemudian
hampir membunuh orang yang 99 tambah 1. Itu kan sebenarnya hampir putus asa. Tetapi ketika Allah berikan hidayah, maka selamat dia, walaupun nggak tahu apakah dia nanti ke neraka dulu apa langsung surga, kita juga nggak tahu. Di kita itu kan ketika kita berusaha jadi orang baik, tentunya juga kadang-kala terpleset, wajar, namanya juga manusia kan. Kita bertobat, kemudian ada dosa lagi, tobat lagi. Nah, ketika ini kan sekarang nih istilahnya skor sementara nih, di akhir hayat kita kita nggak tahu nih kitab kita ini di mana. Nah, seperti ini nih yang harus kita selalu waspadai. Kemudian amal apa sih yang membuat menjadi tentram gitu? Insya Allah mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam kebaikan sehingga di akhir hayat kita juga husnul khotimah. Itu Ustaz, mohon kiatnya apa gitu. Jazakallahu. Amalan apakah yang kemudian membuat kita istiqomah selalu berada dalam kebaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'malu 'indallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah di sisinya adalah amalan yang kontinu terus-menerus walaupun sedikit. Inilah yang akan membuat kita istiqomah. Contohnya bagaimana? Akan lebih dicintai orang yang membaca Al-Quran setiap hari meskipun 1 halaman, daripada orang yang 1 hari membaca Al-Quran 1 juz tapi tahun berikutnya baru baca lagi, bulan berikutnya baru baca lagi. Ini akan menyebabkan apa? Munculnya kefuturan, kemalasan. Maka kiat-kiat agar kita istiqomah selalu berada dalam kebaikan, lakukan amalan sedikit tapi kontinu. Contoh, sholat qiyamul lail. Ustaz, saya bisanya 1 kali dalam seminggu. Apa-apa, tapi rutin. Saya bisanya 1 kali dalam sebulan. Silakan. Tapi kalau 1 kali setahun, itu keterlaluan juga. Ya, silakan kalau itu yang kita bisa. Apalagi membiasakan diri untuk melakukan sholat-sholat qabliyah, ba'diyah, membiasakan sholat duha, itu yang akan membuat kita selalu berada dalam kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan dapat menghapus segala keburukan-keburukan yang kita lakukan. Namanya manusia, suatu hal yang wajar ketika dia melakukan kesalahan, wajar. Tetapi kesalahan itu akan ditutup dengan sendirinya oleh kebaikan-kebaikan kita. As-salawatul khams, salat yang 5 waktu kita kerjakan, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Wal jumu'atu ilal jum'ah, Jumat yang kita kerjakan, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang kita kerjakan kepada Ramadan berikutnya. Mukaffiratul lima bainahun, akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Idza jtanabatil kabair, selama dalam itu kita tidak melakukan dosa besar. Rawahu Muslim. Simple. Inilah amalan kiat-kiat agar kita istiqomah dalam kebaikan. Yang pertama, lakukan amal itu sedikit tapi kontinu. Yang kedua, agar kita selalu kiat-kiat kita selalu berada dalam kebaikan adalah selalu mengingat mati. Selalu mengingat mati. Kalau kita ingin melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka segera ingat mati. Kita mau mendolimi orang, kita ingat mati. Orang yang beriman kepada Allah ketika diingatkan akan mati, maka dia akan berhenti. Dan yang lebih penting adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan 3 trik inilah yang kemudian membuat kita istiqomah selalu berada dalam kebaikan. Ya, meskipun tadi akan ada sedikit serempet-serempetnya, jatuh, ya, melakukan dosa, tapi dosa kita selama kita tidak melakukan dosa besar, maka amalan yang kita lakukan ini, salat 5 waktu, puasa, Jumat, itu dapat menjadi penghapus dosa-dosa kita. Allahu a'lam bishawab. Taib, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang bagaimana seharusnya menyambut bulan suci Ramadan.
mari sampaikan ilmu ini bukan cuma kepada kita saja, tapi kepada orang-orang yang kita cintai. Kalau kita punya grup WhatsApp, sampaikan kepada mereka apa yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar pemahaman kita benar, tidak menjadikan amalan kita amalan yang khusus dibuat-buat, tetapi memang harus berlandaskan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan harapan di penghujung bulan Sya'ban ini kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan, mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Saya yakin teman-teman semua, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian punya agenda-agenda khusus bagaimana menyambut bulan Ramadan. Lakukan itu selama tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Mungkin nanti di masjid ini ada acara tertentu dalam rangka menyambut Ramadan, silahkan lakukan. Ya, buat kajian-kajian seputar Ramadan. Ya, mungkin akan dilaksanakan salat tarawih. Ya, mungkin akan diadakan iftar jamaah. Silahkan lakukan itu dalam rangka menyambut dan menyemarakkan amaliyah Ramadan. Tetapi yang perlu kita ketahui, semua itu kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah yang bisa kita lakukan. Ya, dengan inilah kita menjadi orang-orang yang bertekad untuk bagaimana selalu mengisi Ramadan dari awal sampai akhir, sehingga Allah nanti mempertemukan kita dengan hari kemenangan. Kita bergembira lagi dengan datangnya hari kemenangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemenangan, bergembira dengan dibukakannya pintu surga untuk kita, dan bergembira ketika nanti kita bertemu dengan Allah pada hari kiamat, dan bergembira karena saat itu kita sudah buka bersama. Inilah harapan kita jamaah dimati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.